Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. GPDI Jemaat Shalom Glory yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan dan jemaat Shalom Glory yang ada di rumah, silakan mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira ada 400 orang. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kisah cerita ini yaitu berbicara mengenai tokoh besar Raja Daud. Sebelum jadi raja, dia sedang mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu proses peralihan kekuasaan dari Raja Saul, dan Tuhan menetapkan pilihan kepada Daud untuk diurapi menjadi raja. Dan singkat cerita, perpindahan kekuasaan itu tidaklah mulus. Maka incumbent raja yang berkuasa saat itu, Saul, tidak menerima dengan jiwa yang besar, maka berusaha bagaimana caranya menyingkirkan raja, atau waktu itu Daud yang belum menjadi raja, bagaimana caranya menyingkirkan Daud agar tidak menjadi ancaman dalam kekuasaannya. Maka diperintahkanlah semua pasukannya untuk mengejar, mencari, bahkan membunuh yang namanya Daud, sebab dia menjadi ancaman bagi Saul. Perubahan kekuasaannya tidak mulus, dan akhirnya dari sinilah Daud melarikan diri, bukan karena takut, tapi dia melarikan diri menghindari perpecahan, menghindari pertumpah darahan, menghindari dari perang saudara yang akan membawa banyak korban. Dan sampailah satu tempat, sebuah gunungan, perkampungan, ataulah mungkin tempat yang sangat awam. Ada gua yang namanya Adulam. Di situ Daud bersembunyi supaya mendapat ketenangan. Dan lewat perikop ini saya akan berbicara dari sisi lainnya, bukan sisi perebutan kekuasaannya, tapi akan berbicara mengenai bagaimana pentingnya Daud mendapatkan tempat perlindungan yang namanya Adulam. Adulam itu artinya tempat
perlindungan. Tempat perlindungan. Dan memang ketika Daud ada dalam gua Adulam itu, Daud merasa ada ketenangan. Ada ketenangan. Sebab gua Adulam adalah tempat perlindungan. Adulam adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat perlindungan. Yesus Kristus adalah tempat perlindungan. Dan saat ini juga kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini secara global. Manusia sedang dihadapkan satu ketakutan yang besar oleh yang namanya virus corona. Banyak negara yang sedang menghadapi porak-poranda efek dari corona ini, saudara. Imbasnya sampai kemana-mana, termasuk ibadah kita, umat-umat beragama di Indonesia saat ini. Kita oleh karena corona itu tidak bisa bebas lagi berkumpul, berjemaat bersama-sama, tidak bisa. Karena kasih memang situasinya yang sangat genting. Kembali kepada gua Adulam, bahwa gua Adulam itu tempat perlindungan. Tapi yang saya mau sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini, saudara kasih, bahwa di luar gua Adulam itu, saudara sekalian, ketika Daud sedang berlindung, ketika Daud sedang menikmati kenikmatan, menikmati keamanan, menikmati damai sejahtera yang dari Allah, saudara kasih, tiba-tiba dia melihat di luar gua Adulam ada banyak orang, ada kelompok-kelompok yang mencari Daud dengan tujuan mencari tempat perlindungan. Kalau mau dipikir, Daud sendiri sedang susah, sedang sulit, sedang galau, sedang menghadapi satu kesusahan. Sebab dia dikejar-kejar yang namanya Raja Salomo bersama pasukannya. Tetapi herannya, di luar gua Adulam sana ada orang-orang yang mencari Daud, minta dan mencari tempat perlindungan. Dan siapakah mereka yang mencari tempat perlindungan itu? Kita baca ayatnya yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin bagi mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang mencari yang namanya Daud untuk mencari perlindungan. Yang pertama adalah yang di luar gua Adulam, itu kelompok atau rombongan setiap orang yang dalam kesukaran. Orang yang dalam kesukaran, dia mencari Daud, padahal Daud secara de facto belum menjadi raja, ya. Tapi di luar sana, rombongan setiap orang-orang yang dalam kesukaran mencari Daud, sebab mereka tahu Daud adalah sosok yang bisa mengayomi, sosok yang memberikan jalan keluar, sosok yang bisa memberikan solusi. Haleluya, 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 haleluya.
Sudahkah saudara dan saya menjadi solusi seperti Daud? Orang-orang yang dalam kesukaran, dia mencari yang namanya Daud. Lalu yang kedua adalah rombongan setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang. Orang yang banyak utang, mungkin utang mobil, mungkin utang rumah, mungkin utang motor, mungkin saudara utang kartu kredit, atau mungkin saudara banyak utang. Tetapi zaman dulu sudah ditulis bahwa orang-orang yang punya utang, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya problem, dia cari, dia cari yang namanya Daud. Haleluya, haleluya, amin. Yang punya utang cari Daud. Dan kayaknya sangat relevan dengan saat ini. Orang-orang mencari perlindungan karena corona mencari perlindungan. Yang pertama supaya nggak terjangkit. Yang kedua, angsuran mobil sudah jatuh tempo, angsuran motor sudah jatuh tempo, angsuran rumah sudah jatuh tempo. Tidak ada tempat perlindungan. Sebab di luar sana ada debt collector, di luar sana ada penagih hutang, di luar sana ada orang-orang tinggi besar, rombongan muka galak, nagih hutang, saudara kasih. Saat zamannya Daud, dia datang ke Gua Adulam, yang artinya tempat perlindungan, sebab di sana ada jalan keluar. Saat ini orang-orang yang takut corona, engkau tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali datang dan mencari tempat perlindungan yang tepat. Cari tempat perlindungan yang tetap. Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang tepat. Saudara-saudara sekalian, sisi baik dari corona adalah menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan kerjasama. Tapi yang paling penting dengan corona ini, orang baru boleh menyadari betapa pentingnya dia, betapa pentingnya saudara, betapa pentingnya saya, betapa pentingnya kita semua mencari yang namanya tempat perlindungan. Dan dia hanya ada satu tempat perlindungan bagi umat-umat Kristen, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kemudian di luar Gua Adulam sana ada rombongan yang ketiga, yaitu setiap orang yang sakit hati. Setiap orang yang sakit hati. Rupanya zaman dulu juga, zamannya Daud, yang namanya masalah, yang namanya problem, yang namanya kesulitan itu sudah ada sampai saat ini, saudara. Setiap orang yang sakit hati, dia cari Tuhan. Saat ini corona ini, haleluya, membuat orang datang kepada Tuhan. Biar uangmu banyak, engkau bisa apa? Apa engkau bisa beri keselamatan? Ya, yang selama belum ada corona, engkau sombong, engkau tamak, engkau pelit, engkau nggak bisa ngomong lagi deh. Banyak orang angkuh sebelum ada corona, tapi dengan corona ini, lihat siapa dirimu. Orang yang sebetulnya tidak ada apa-apa. Kalau engkau bisa punya apa-apa karena Tuhan,
Kalau engkau bisa ngapa-ngapain, karena Tuhan. Kalau engkau punya kekuasaan, karena Tuhan. Kalau engkau punya apa dan apa yang bisa membuat engkau bisa dihormati, itu karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang ini, mari kita mau belajar dari teladan Daud. Walaupun dia dalam kesukaran, walaupun dia di dalam kesulitan, dia sedang berdiam diri mencari ketenangan, tetapi dia menjadi bagian dari solusi setiap masyarakat yang dalam kesulitan. Sekarang ini, saudara kasih, kita tidak perlu saling menyalahkan tentang corona ini. Jangan menyalahkan pemerintah, sebab pemerintah nggak pernah memproduksi yang namanya corona. Jangan menyalahkan negara lain, karena memang negara lain pun juga nggak mau punya corona. Tapi ini adalah musibah alam. Tinggal bagaimana kita merespon. Bisa kita respon bahwa ini sebuah teguran dari Tuhan, supaya engkau datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka sidang jemaat GBI Shalom Glory, khotbah pada pagi hari ini saya hanya ingin mengajak lewat berbagai macam kesulitan ini, lewat corona ini, mari kita menjadi bagian dari solusi. Mari kita menjadi solusi bagi orang lain, terlebih bagi diri sendiri. Tapi nggak ada solusi yang kita bisa berikan kepada orang lain, kecuali hanya kita menghimbau kepada semua orang agar menahan diri, diam di rumah, berdoa, baca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, gak usah kita melihat kanan kiri. Yang penting belajar mengatur diri, taat aturan pemerintah, taat aturan pimpinan gereja, dan kita beribadah saat ini. Kita berdoa juga agar semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, yang mendengar khotbah ini, saudara-saudara juga terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi bangsa ini. Jangan saling menyalahkan, jangan saling nyir-nyir, khususnya ini para politikus, para pejabat, ya. Gak usah saling menyalahkan, apalagi partai-partai politik itu kalau mau dengar bukan menjadi bagian solusi, bikin ribut, bikin pusing, banyak bicara tapi nggak buat solusi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak panjangkan karena memang sudah panjang. Tetapi ada kata panjang tuh nggak apa-apa. Banyak dengar firman Tuhan, banyak diberkati. Amin semua. Amin semua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita serahkan segala kuatan kepada Tuhan. Sebab Tuhan pelihara kita semua. Sebab Tuhan pelihara kita semua. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri, saya mau berdoa dan saya akan nyanyikan lagu sederhana. Peliharaku, Dia peliharaku, walaupun
Haleluya. Lepaskan segala takutmu, lepaskan segala khawatirmu, sebab dia Sang Pencipta langit bumi yang memelihara hidup saudara, hidup saya, hidup kita semuanya. Dia pelihara kita. Mari saudara yang merasa perlu pertolongan Tuhan, tutup mata, lipat tanganmu, angkat tangan kananmu dan tangan kiri tarik dada. Saya mau berdoa buat saudara. Oh haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat jemaat-jemaat Siloam Glory yang hari ini beribadah di rumah. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, mata pencarian, perekonomian, rumah tangganya. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih jemaat Siloam Glory. Kiranya Tuhan diberkati. Apa yang dia makan, minum, pakai, Tuhan adakan semua. Hamba berdoa buat bangsa negara kami, tanah air kami Indonesia Raya. Kami berdoa buat pimpinan kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama bawahannya. Hamba berdoa beri kekuatan, kemampuan, kesehatan. Berikan Tuhan Yesus kesehatan sehingga Bapak Presiden mampu memimpin rakyat Indonesia dengan baik. Tuhan, terima kasih hari ini, pagi ini kami semua sudah dikuatkan. Tuhan sudah mengiluminasi setiap kami yang datang pada hari ini. Kami sudah dicerahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, damai sejahtera menyertai umat-umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.